Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami kelompok 2 Final Project Analisis Data Finansial. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang bertemakan analisis regresi Poisson dan GPR untuk mengetahui faktor pengendara sepeda berolahraga di Brooklyn Bridge. Next. Nah, kelompok kami berisikan Marsanda Aura dengan NRP 500620101 dan saya sendiri Michael Salasinambela dengan NRP 500620173. Next. Nah, di sini ada 5 topik yang akan kami bahas. Yang pertama pendahuluan, lalu ada tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Next. Nah, yang pertama pendahuluan. Latar belakang. Sepeda merupakan alat transportasi yang sangat umum dan luas penggunaannya di dunia yang digunakan oleh semua orang dari berbagai kalangan usia. Tidak hanya sebagai alat transportasi doang, tapi sepeda ini juga sudah mencakup hobi-hobi orang. Jadi nggak terkecuali untuk tempat kami melakukan penelitian, yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar Brooklyn Bridge, Amerika Serikat. Lalu suhu menunjukkan ukuran panas suatu benda. Semakin tinggi suhunya, semakin panas benda tersebut. Lalu ada cuaca. Cuaca merupakan keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya berubah-ubah. Nah, cuaca ini bisa dinyatakan dengan memperhatikan beberapa faktor seperti kondisi hujan, suhu udara, jumlah awan, penguapan, kelembapan, serta kecepatan angin di suatu tempat. Nah, kondisi cuaca dan suhu itu baik secara langsung maupun tidak langsung itu bisa mempengaruhi suatu individu dalam mengambil keputusannya untuk bersepeda atau tidak. Contohnya, jika cuaca terik atau suhu udaranya panas, orang-orang itu cenderung mengurungkan niatnya untuk bersepeda. Namun sebaliknya, jika suhu sedang tidak panas dan cuaca yang cerah, orang-orang itu cenderung mau keluar rumah untuk bersepeda. Next. Lalu ada rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian kami ini. Yang pertama adalah apa saja faktor yang mempengaruhi jumlah pengendara sepeda yang berolahraga di Brooklyn Ridge, Amerika Serikat. Lalu yang kedua, seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap jumlah pengendara sepeda yang berolahraga di Brooklyn Bridge. Lalu yang terakhir, bagaimana faktor-faktor tersebut mengaruhi jumlah pengendara sepeda yang berolahraga di Brooklyn Bridge. Lalu selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya kita lihat dari rumusan masalah tadi. Yang pertama, bisa mengidentifikasi faktor yang memengaruhi jumlah pengendara yang berolahraga di Brooklyn Bridge, Amerika Serikat. Lalu yang kedua, mengetahui besarnya jumlah pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap jumlah pengendara sepeda yang berolahraga di Brooklyn Bridge. Lalu yang terakhir, mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut bisa memengaruhi jumlah pengendara sepeda yang berolahraga di Brooklyn Bridge. Lalu yang terakhir, manfaat penelitian. Yang pertama, dapat mengidentifikasi faktor yang memengaruhi jumlah pengendara sepeda yang berolahraga di Brooklyn Bridge, Amerika Serikat, sehingga dapat dijadikan acuan dalam studi-studi yang akan dilakukan selanjutnya. Lalu yang kedua, dapat mengetahui besar pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap jumlah pengendara sepeda yang berolahraga di Brooklyn Bridge, serta bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi jumlah pengendara sepeda yang berolahraga di Brooklyn Bridge, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang nantinya membutuhkan data-datanya. Lalu selanjutnya, yang terakhir dapat menambah wawasan setelah pengalaman peneliti agar dalam penelitian-penelitian selanjutnya, peneliti dapat memberikan hasil yang lebih baik dan yang lebih akurat. Next. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, tinjauan pustaka. Yang pertama, statistika deskriptif atau statis. Statis ini merupakan metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberi informasi yang berguna. Statis ini uh, biasa disajikan dalam dua bentuk, yaitu pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Untuk ukuran pemusatan data, salah satu contohnya adalah min yang persamaannya kita tampilkan di presentasi ini, atau mu, di mana rumusnya mu sama dengan 1/n dikali dengan sigma xi dengan batas i sama dengan 1 sampai dengan n, di mana n merupakan banyaknya data dan
XI adalah data ke I. Lalu untuk contoh ukuran penyebaran data, kami ada standar deviasi atau sigma, di mana rumusnya sama dengan sigma sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, dari XI dikurangi mu kuadrat per N. Lalu selanjutnya adalah multikolinearitas. Multikolinearitas ini merupakan hubungan linear antara perubahan bebas X dalam model regresi nilai berdata. Untuk mengetahui gejala multikolinearitas, kita bisa lihat dari nilai VF-nya. Kalau nilai VF-nya lebih besar dari 0, dari 10, maka model tersebut mengindikasikan adanya multikolinearitas atau antar variabel independennya. Lalu selanjutnya overdispersi merupakan suatu pelanggaran asumsi pada model regresi Poisson. Regresi Poisson mengandung overdispersi jika nilai variasinya lebih besar dari rata-rata. Nah, kondisi overdispersi ini bisa juga dihitung dari nilai taksiran dispersi, yakni nilai deviansnya, dibagi dengan derajat bebas. Nah, kalau nilai lebih dari 1, maka terdapat overdispersi pada data. Next. Lalu selanjutnya adalah GPR. GPR ini merupakan pengembangan dari regresi Poisson yang digunakan untuk mengatasi kondisi overdispersi yang telah kita bahas di slide sebelumnya. Nah, GPR di sini bisa dinyatakan dari model yang kita sudah tampilkan di layar, di mana mu sama dengan E pangkat XI pangkat T dikalikan dengan beta topik, atau mu sama dengan E dipangkatkan dengan beta 0 ditambah dengan beta 1x1 ditambah sampai beta P XP. Lalu selanjutnya adalah regresi Poisson. Regresi Poisson ini merupakan model regresi yang digunakan untuk memodelkan antara variabel independen Y dan variabel independen X dengan mengasumsikan bahwa variabel independennya itu berdistribusi Poisson. Nah, rumus yang pertama itu adalah rumus peluang dari regresi Poisson, yaitu Fy, mu sama dengan E pangkat mu dikali mu pangkat Y per Y faktorial, di mana Y-nya sama dengan 0 sampai tak hingga. Lalu yang rumus di bawahnya merupakan model regresi Poisson, mu I sama dengan exp atau eksponen dari beta 0 ditambahkan dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai dengan P BJ dikali XIJ. Lalu selanjutnya EIC merupakan salah satu metode pemilihan model terbaik di mana persamaannya adalah EIC sama dengan min 2 ln L dikalikan dengan theta topi ditambah dengan 2K. Next. Nah, ini merupakan uji serentak untuk regresi Poisson. Di sini statistik uji yang digunakan merupakan D dari beta topi sama dengan min 2 ln L omega topi per L tau topi. Lalu daerah kritisnya tolak H0 jika D beta topi lebih besar dari X kuadrat alpha, K. Nah, D beta topi dari statistik uji sendiri merupakan deviasi dari model regresi Poisson dengan pendekatan distribusi dengan derajat bebas K. Nah, X kuadrat alpha, K di daerah kritis sendiri merupakan rumus dari chi-square. Next. Lalu selanjutnya adalah uji parsial untuk regresi Poisson, di mana statistik uji T-nya sama dengan beta topi J dibagi dengan standar error beta topi J. Lalu untuk daerah kritisnya, tolak H0 jika nilai mutlak dari T lebih besar dari T alpha per 2, V. Nah, B topi J sendiri merupakan estimasi, sedangkan nilai V-nya yang ada di daerah kritis itu merupakan derajat bebas. Next. Uji serentak untuk GPR. Uji serentak untuk GPR ini kurang lebih sama dengan uji serentak untuk regresi Poisson. Boleh next. Uji parsial untuk GPR juga sama seperti uji parsial untuk regresi Poisson. Next. Lalu selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, data yang kami ambil ini merupakan data sekunder dari website NYC Open Data yang berupa jumlah data pengendara sepeda yang berolahraga di East River Bridge, Amerika Serikat pertanggal 1 April 2017 hingga 31 Oktober 2017. Data ini diterbitkan oleh Departemen Transportasi tempat
Data tersebut meliputi data-data yang ada di penjelasan selanjutnya, namun yang kami pakai di sini adalah high temperature, low temperature precipitation, serta jumlah pengendara sepeda di Brooklyn Bridge. Next. Variabel penelitian di sini ada 4. Yang pertama, high temperature sebagai X1, yang tipe datanya merupakan tipe data rasio. Lalu, low temperature sebagai X2, yang tipe datanya juga rasio. Precipitation sebagai X3 juga tipe datanya rasio, serta Y-nya Brooklyn Bridge Count, yang tipe datanya juga rasio. Next. Lalu langkah-langkah analisisnya, yang pertama, kita menentukan data dulu, data apa yang digunakan dalam penelitian. Lalu selanjutnya kita melakukan eksplorasi data dengan menggunakan statis yang telah kita bahas tadi. Lalu kita memeriksa distribusi variabel dependennya, apakah dia Poisson atau tidak. Next. Lalu kita memeriksa gejala multikolinearitasnya dengan melihat nilai VIF-nya. Lalu uji analisis regresi Poisson, yaitu ada tadi uji parsial dan uji serentak yang sudah kita bahas tadi. Lalu menghitung nilai overdispersi pada model regresinya. Next. Lalu jika terjadi overdispersi, kita melakukan uji analisis GPR. Nah, uji analisis GPR ini kita lakukan juga seperti yang tadi di uji regresi Poisson, yaitu uji serentak dan uji parsial. Lalu kita mencari AIC terkecil. Nah, setelah AIC terkecil didapatkan, barulah dilakukan model optimal. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Marsat. Oke, baik. Selanjutnya adalah pada bab 4, yaitu analisis dan pembahasan. Untuk yang pertama ini, kami akan mengeksplorasi data dengan mengetahui nilai-nilai atau komponen-komponen statistika deskriptifnya. Di sini kami menggunakan ukuran pemusatan datanya itu berupa mean dan ukuran penyebaran datanya itu berupa standar deviasi, di mana untuk nilai-nilainya dapat dilihat pada layar berikut ini. Untuk rata-rata dari high temperature itu ya bernilai 74,2 derajat Celcius dengan minimumnya 46 derajat dan maksimumnya 93,9 derajat. Sedangkan untuk standar deviasinya itu sebesar 10,3904. Kemudian untuk variabel X2-nya dengan min 62,027, minimumnya 37 derajat dan maksimumnya 78,1 derajat. Untuk penyebarannya sebesar 9,3058 dari nilai rata-ratanya. Kemudian variabel yang terakhir adalah precipitation dengan min 0,132 dengan minimum nilainya 0 dan maksimumnya 3,03 dengan standar deviasi atau penyebarannya sebesar 0,394 dari nilai rata-ratanya. Kemudian selanjutnya kami menguji apakah variabel dependent atau variabel Y-nya berdistribusi Poisson dengan bantuan software SPSS. Dengan hipotesis H0-nya adalah data berdistribusi Poisson, dengan H1-nya data tidak berdistribusi Poisson. Dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 10%, didapatkan statistik ujinya bahwa nilai p-value-nya adalah 0, sehingga tolak H0 karena p-value-nya kurang dari alfa, sehingga didapatkan kesimpulannya adalah bahwa data tidak berdistribusi Poisson. Namun, di sini kami mengasumsikan data kami atau variabel dependen kami berdistribusi Poisson agar dapat dilanjutkan ke regresi selanjutnya. Kemudian selanjutnya, sebelum kami menganalisis atau kami meregresikan data kami, terlebih dahulu kami memeriksa nilai atau memeriksa multikolinearitasnya berdasarkan nilai VIF-nya. Didapatkan bahwa nilai dari VIF variabel X1 hingga X3 kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas. Kemudian untuk uji regresi Poisson. Untuk hipotesisnya dapat dilihat pada layar. Kemudian untuk statistik ujinya itu didapatkan bahwa nilai dari residual deviasinya itu lebih besar dari chi kuadrat tabel dari alfa 0,1 dan derajat bebas 3. Dapat disimpulkan bahwa tolak H0 karena nilai deviasinya lebih besar daripada chi square tabelnya, sehingga
dapat diperoleh kesimpulan bahwa seluruh variabel berpengaruh signifikan secara serentak terhadap model. Kemudian untuk uji parsial, di sini yang membedakan adalah daerah kritisnya, di mana kami menggunakan daerah kritis yaitu p-value. Dapat kita lihat bersama bahwa untuk semua p-value, baik dari intercept atau beta 0, beta 1, 2, dan 3, nilainya kurang dari alfa, sehingga keputusannya adalah tolak H0. Dan diperoleh kesimpulan bahwa seluruh variabel berpengaruh signifikan secara parsial atau secara individu terhadap model. Kemudian kami memeriksa dari nilai overdispersinya, yaitu dengan cara membagi nilai deviance, residual deviance-nya dengan degree of freedom-nya. Didapatkan bahwa nilai tersebut adalah 143,3968, di mana nilai tersebut lebih dari 1, sehingga dapat diketahui bahwa pada model regresi Poisson itu masih belum equidispersi, sehingga dapat kita peroleh atau dapat kita cari model lain yang lebih optimal daripada model regresi Poisson, yaitu model generalized Poisson regression. Untuk uji serentaknya sendiri, dengan hipotesis sebagai berikut, dan dengan taraf signifikansi yang sama, 10%, didapatkan statistik ujinya itu dapat kita lihat dari nilai 2 kali log diff dari residualnya, yaitu dari nilai prediktor high temperature, low temperature, dan precipitation itu nilainya lebih dari chi-square dengan derajat 12 3. Sehingga dapat diperoleh keputusannya itu tolak H0 dan kesimpulannya seluruh variabel berpengaruh secara serentak terhadap model. Kemudian untuk uji parsialnya dapat kita ketahui bersama dari nilai p-value-nya, di mana nilai p-value dari beta 0 dan beta 01 dan beta 02 itu nilainya kurang dari alfa, kemudian variabel X1, X2, X3 juga kurang dari alfa, sehingga dapat diperoleh keputusan tolak H0 dan kesimpulannya seluruh variabel berpengaruh secara parsial terhadap model. Nah, selanjutnya kami menghitung nilai dari AIC atau Akaike Information Center, di mana dapat kita ketahui untuk nilai yang terkecilnya itu dimiliki oleh model JPR dengan nilainya adalah 3.515,735, di mana yang ini berarti bahwa model optimalnya ini adalah mengikuti model dari GPR, yaitu mu X sama dengan eksponensial dari 6,857493 ditambah 0,028368 high temperature dikurangi 0,016183 low temperature minus 0,625779 precipitation. Dengan interpretasinya adalah setiap satu satuan kenaikan dari variabel high temperature akan meningkatkan kecenderungan seseorang bersepeda di Brooklyn Beach sebesar eksponensial dari 0,028368. Dan setiap satu satuan kenaikan dari variabel low temperature akan menurunkan kecenderungan seseorang berolahraga di Brooklyn Beach sebesar eksponensial dari minus 0,016183. Dan setiap satu satuan kenaikan dari variabel precipitation akan menurunkan kecenderungan seseorang untuk berolahraga bersepeda di Brooklyn Bridge sebesar eksponensial dari minus 0,625779. Sehingga dapat diperoleh kesimpulannya yaitu bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengendara sepeda untuk berolahraga di Brooklyn Beach itu antara lain ada high temperature, yang kedua adalah low temperature, dan yang ketiga adalah precipitation. Dengan rinciannya bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel high temperature akan meningkatkan kecenderungan pengendara sepeda untuk berolahraga di Brooklyn Beach, sedangkan untuk kenaikan satu satuan variabel low temperature dan precipitation itu akan menurunkan kecenderungan untuk berolahraga di Brooklyn Beach. Kemudian yang terakhir adalah untuk daftar pustaka yang kami gunakan sebagai berikut, terdapat 12 daftar pustaka. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila dari perkataan kami masih banyak yang salah dan kekurangan. Terima kasih kepada Bu Mita selaku dosen pengampu ADF kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.